Hai guys, para pecinta drama Retsuan. Sadarkah kalian kalau adegan di episode 2 ini mungkin baru akan muncul di episode 9 dan 10 drama Retsuan? Yaitu ketika istana utama Wine Group dipenuhi dengan darah dan Nona Bion terlihat masih syok atas kejadian yang baru saja terjadi. Sementara beberapa pelayan lain diwawancarai oleh dua orang polisi mengenai sebuah kasus kematian yang terjadi di rumah itu. Dalam percakapan dipertanyakan, benarkah seorang pengawal meninggal dunia? Lalu siapa pengawal itu? Benarkah Doyun yang akan jadi korban? Sampai saat ini, sosok yang masih menjadi misteri dan belum jelas kemunculannya adalah sosok Mr. L yang merupakan pelaku pembunuhan terhadap Ju Hyuk dan orang yang berusaha membunuh Oh Wan So. Setelah gagal di usaha pertamanya ketika di Manila, Mr. L akan kembali mencoba membunuh Wan So di rumahnya sendiri. Beberapa kecurigaan muncul ke permukaan kalau sosok Mr. L sebenarnya adalah Lee Jin, orang yang menyerang Oh Wan So sepulang dia dari acara makan siang bersama anak-anak. Dan jika kita perhatikan, Lee Jin merupakan satu-satunya orang berinisial L dalam drama ini yang muncul hingga saat ini. Jadi kemungkinan Mr. L adalah Lee Jin itu bisa saja terjadi. Tapi kalau kita flashback ke perbincangan dua orang anggota gangster yang diikuti oleh Doyun ketika di Manila, dua orang ini memanggil Mr. L dengan sebutan Pak Al. Lalu setelah membunuh Ju Hyuk, Mr. L ini menelpon seseorang dan mengatakan kalau pengiriman dari toko bunga selesai. Memang suaranya agak disamarkan jadi tidak jelas apakah dia seorang laki-laki atau perempuan. Hanya saja, sepatu yang dipakai ketika itu sepertinya ini adalah sepatu laki-laki. Jadi kemungkinan besar, Mr. L ini adalah seorang lelaki yang berarti bukan Lee Jin. Adapun apakah sosoknya Mr. L ini pernah di-spill atau belum? Ini juga agak sulit untuk ditebak ya. Karena memang setiap kali melakukan aksinya, sosok Mr. L ini sengaja dibuat tidak jelas. Bahkan ketika Doyun diajak oleh Pak Park ke Wine East dan melihat bagaimana para pengawal itu berlatih, sulit untuk mendeteksi apakah ada salah satu dari mereka yang merupakan Mr. L. Lagi pula Mr. L ini adalah anggota gangster, jadi sepertinya kecil kemungkinan dia akan menjadi seorang pengawal. Lalu siapakah seseorang yang meninggal dunia di episode kedua itu? Di tempat kejadian perkara diperlihatkan beberapa alat bukti diantaranya yaitu darah yang berceceran di lantai, kemudian ada sepasang sepatu pria, lalu bantal yang penuh dengan noda darah, dan yang keempat yaitu senapan laras panjang. Sepanjang episode ini, seseorang yang pernah memegang senapan laras panjang yaitu Mr. L sendiri dan yang kedua adalah Yonggu. Tapi melihat warna senapan dan kejadian itu terjadi di istana utama, kemungkinan senapan itu adalah milik Yonggu. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Oke, dalam preview episode ke-7 diperlihatkan kalau Park Miran dan Sang-il sedang mempersiapkan sebuah skandal besar untuk menutup skandal penggelapan yang dilakukan oleh Wine Group di Yayasan Now. Karena itu dia sengaja menunjukkan foto-foto kebersamaan Doyun dan Wan So kepada anaknya. Tujuannya tentu saja supaya Yongguk menggugat cerai istrinya. Jika sebelumnya Park Miran takut perceraian Yongguk dan Wan So akan membuat semua rahasianya terbongkar, kali ini setelah skandalnya benar-benar terbongkar, dia butuh perceraian Wan So yang akan menjadi perhatian publik untuk menutupi skandalnya. Dengan begitu, orang-orang akan lebih fokus pada berita perceraian Oh Wan So dan melupakan berita skandalnya. Tapi, Yongguk yang masih mencintai istrinya, menolak untuk menceraikan Oh Wan So. Meski begitu, setelah mengetahui perselingkuhan istrinya, dia pun akan murka kepada Doyun yang merupakan selingkuhan dari sang istri. Karena itulah, terjadi perselisihan antara Doyun dan Yongguk yang membuat keduanya bersih tegang lalu terjadilah penembakan itu. Lalu siapa yang meninggal? Apakah Doyun? Ataukah Yongguk? Logikanya, senapan itu akan dipegang oleh Yongguk karena dia adalah pemiliknya. Tapi melihat posisi Yongguk dan Doyun yang begitu dekat, bukan tidak mungkin akan terjadi perebutan senapan antara Yongguk yang ingin membunuh Doyun dan Doyun yang ingin membela diri. Dalam situasi ini, bisa saja senapan itu berbalik arah ke arah Yongguk atau justru mengenai orang lain. Bisa dibayangkan ya? Jika senapan itu kena orang lain yang mungkin saja pengawal di sana, berarti memang benar yang meninggal dunia itu adalah seorang pengawal, tetapi bukan Yongguk. Itulah kenapa para pelayan di sana membicarakan kalau ada pengawal yang meninggal dunia. Dalam kondisi ini,
Wongguk dan Doyun akan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dan bisa saja dijadikan tersangka. Kemudian, jika Yongguk yang meninggal dunia, maka Doyun akan dibawa ke kantor polisi dan dijadikan sebagai tersangka pelaku pembunuhan. Karena jika posisinya Doyun yang meninggal dunia, maka sebagai seorang kekasih, Won-soo tidak akan tinggal diam, melainkan berusaha melihat keadaan Doyun sambil menangis histeris seperti ketika ibunya meninggal dulu. Lalu sorot mata Won-soo yang memperlihatkan wajah penuh kebencian itu, kemungkinan dia didatangi oleh seseorang yang sangat dia benci, bisa jadi itu Park Miran yang telah kehilangan anaknya, atau Han Sang-il yang merencanakan pembunuhan terhadapnya. Nah, kalau menurut kalian, dari teori ini, siapa kira-kira yang meninggal dunia? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga kalian selalu terhibur dengan konten di channel ini.